Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai metode parsing. Jika di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai parsing itu apa, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa parsing itu adalah mengubah dari simbol awal menjadi sebuah terminal. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa parsing sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah top down dan yang kedua itu adalah bottom up. Nah, di mana untuk top down berarti kita akan mulai dari sebuah simbol awal atau root, kemudian kita telusuri sampai dia mendapatkan terminal. Oke, berarti prosesnya dia dari root, dari simbol awal menuju ke terminal. Nah, ini yang kita sebut sebagai top-down parsing. Nah, sebaliknya, kalau dia penelusurannya mulai dari terminal dan kita tarik ke variabel-variabel sebelumnya sampai kita dapatkan root atau simbol awal, ini kita sebut sebagai bottom-up parsing. Oke, dimana untuk top-down sendiri itu terdiri dari backtrack atau backup parsing, kemudian no backtrack atau recursive descent parser, dan juga LL1. Nah, untuk LL1 ini sudah menggunakan prediktif. Oke, ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Dan untuk bottom up parsing, itu juga terdiri dari LR parser, di mana ini akan terdiri lagi menjadi LR0, SLR1, LALR1, dan CLR1. Dan juga ada operator precedence parser. Oke, ini juga akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin di sini kita akan lihat dulu salah satu contoh dari top-down parsing itu adalah untuk di backtrack. Untuk metodenya itu adalah metode brute force. Oke, mungkin kita lihat aja di sini. Nah, di sini berarti kita akan punya ada kata backtrack dan juga ada kata backup. Nah, berarti di mana untuk kata backup ini kita nanti akan memerlukan suatu memori. Dan backtrack ini berarti kita akan penelusuran kembali. Oke, kita lihat aja untuk contohnya. Misal di sini ada sebuah CFG, kita akan mencari string A, C, C, D. Oke, untuk di brute force ini, karena dia merupakan sebuah top-down parsing, berarti kita akan mulai dari simbol awal sampai kita telusuri sehingga dapat terminalnya. Atau di sini untai atau string yang kita punya. Nah, berarti di sini kita akan mulai dari CS-nya. Nah, dari CS ini dia ada dua turunan. Yang kita pilih itu adalah turunan sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, sampai di sini dia akan disimpan dulu dalam sebuah memori. Oke, kemudian berarti CS-nya ini kita akan turunkan menjadi A besar, dan D. Nah, sampai di sini dia juga akan disimpan di sebuah memori. Nah, kemudian dari sini kita akan telusuri kembali. Ini sudah tidak bisa, berarti kita telusuri si A. Nah, dari si A ini, sama, dia punya dua turunan. Kita pilih, itu adalah yang sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, dari S, ini jadi A besar, dan D, dan A ini menjadi B. Oke, ini kita simpan dalam sebuah memori. Nah, kemudian, setelah kita cek, ini kita dapatkan stringnya adalah A, B, D. Sesuai atau enggak yang kita mau. Oke, berarti di sini dia tidak cocok dengan yang kita inginkan. Nah, dari sini dia akan melakukan proses backtrack. Backtracknya kemana? Ke memori terakhir. Sebelum proses ini dijalankan. Nah, di sini ada sebuah backtrack. Dan kita akan lakukan backup ke memori yang sebelumnya. Berarti proses selanjutnya ini akan kembali lagi ke proses S, A besar, dan D. Nah, kemudian dari posisi terakhir kita akan telusuri lagi si A-nya. Tadi kan dia punya dua turunan. Berarti dia akan menjadi S, A besar, D, dan A-nya ini kita akan jadikan dia C. Nah, sampai sini
Berarti kita akan dapatkan stringnya adalah A, C, dan D. Sudah sesuai atau belum? Ini masih belum. Berarti sama. Kita lakukan backtrack kembali. Berarti ke posisi terakhirnya. Ini adalah posisi terakhirnya. Oke, tapi dari posisi terakhir ini, berarti kan dia akan kembali ke posisi S, A, D. Nah, sampai di sini, berarti dia masih bisa ditelusuri lagi nggak si A-nya? Udah nggak bisa. Berarti dia akan kembali lagi ke sebelum proses ini. Berarti dia akan kembali ke proses si S-nya. Oke, kembali ke proses S. Oke, dari sini dia akan telusuri nilai yang kedua. Kemudian S, A, dan B besar sama. Ini juga akan disimpan ke dalam sebuah memori. Kemudian kita akan lakukan penelusuran untuk si B-nya. Berarti S, A, B, si B-nya kita akan pilih. Turunan yang pertama itu adalah C, C, dan D. Oke, sampai sini ini selesai. Berarti kita dapat stringnya adalah A, C, C, dan D. Ini sudah sesuai? Iya, dia sudah sesuai. Berarti proses akan berhenti. Nah, jadi di sini pada brute force dia akan punya proses backtrack dan juga proses backup. Berarti dari setiap prosesnya dia akan disimpan di dalam memori. Kemudian saat dia tidak mencapai string yang kita inginkan, dia akan kembali ke memori yang sebelumnya. Oke, berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk proses brute force ini dia punya beberapa kelemahan. Yang pertama, pasti waktu eksekusi akan menjadi lambat. Karena semua aturan produksi kita akan cek. Kemudian yang kedua, kita akan sedikit kesulitan dalam melakukan koreksi kesalahan. Kemudian yang ketiga, itu kita akan memakan banyak memori. Karena saat proses parsing, kita akan membuat backup memori untuk kita melakukan backtrack-nya. Kemudian yang keempat, ini jika kita punya grammar yang memiliki rekursif kiri, ini kita tidak akan bisa periksa. Karena apa? Dia akan terjadi looping terus-menerus. Oke, untuk rekursif kiri, masih ingat ya? Berarti jika kita punya sebuah variabel, nah variabel ini itu diulang di posisi paling kiri. Misal di sini S, maka S, A, B. Nah, berarti kan di sini S-nya diulang di posisi paling kiri. Misal seperti ini, S, maka A, S, B. Ini juga sama. Dia memiliki rekursif kiri. Nah, kenapa dia tidak bisa? Nah, tadi di brute force, dia akan mencoba semua aturan. Dan yang dari paling kiri terlebih dahulu. Berarti saat kita punya S, maka SAB, berarti saat kita telusuri, dia akan menjadi S, A, B. Kita akan telusuri S-nya lagi. Ini menjadi S, A, B. Dan ini terus S, A, B. Nah, di sini akan terjadi looping terus-menerus. Nah, berarti kita sambil ingat lagi nih, cara menghilangkan grammar yang memiliki rekursif kiri. Sedikit review aja mengenai rekursif kiri. Oke, misal di sini ada sebuah CFG. Ini CFG-nya. Nah, berarti di sini dia punya sebuah rekursif kiri di S, A, B, dan S, B, D. Di sini dia tidak ada. Nah, tapi ini tetap sebuah grammar yang memiliki rekursif kiri. Nah, untuk kita menghilangkan rekursif kirinya, oke, untuk langkah pertama, kita akan pisahkan turunan-turunan yang memiliki rekursif kiri dan yang tidak. Oke, berarti kan kita punya S, S, A, B, dan S, B, D. Dan yang tidak itu berarti A, S, C, D, D, dan F, F. Dari yang memiliki rekursif, nilai setelah terjadi rekursifnya, oke, berarti di sini, ini kita sebut sebagai alfa. Nah, di sini karena ada 2, berarti kita sebut sebagai alfa 1 dan alfa 2. Nah, sisanya yang tidak terjadi rekursif, ini kita sebut sebagai beta. Oke, ini kita sebut sebagai beta karena ada 3, berarti beta 1,
beta 2, dan beta 3. Nah, untuk menghilangkannya, berarti kita akan ubah si S-nya ini menjadi beta. Oke, nilainya ini menjadi beta, berarti A, S, C, D, D, dan juga FF. Dengan beta yang kita gabung dengan variabel yang baru. Nah, untuk variabelnya ini bebas. Nah, tapi biasanya yang jarang tergunakan pada CFI itu adalah Z. Walaupun ini bebas ya. Oke, berarti di sini kita padankan si ASC dengan Z, D dengan Z, dan FF juga dengan Z. Nah, berarti di sini kita punya variabel baru. Variabel barunya ini harus kita deskripsikan. Nah, untuk pendeskripsiannya itu adalah dengan nilai alfanya. Berarti si Z sendiri itu adalah AB dan BD. Dengan AB dengan kita padankan dengan si variabel baru tadi, ABZ dan BDZ. Nah, ini adalah cara kita menghilangkan grammar yang memiliki rekursif kiri. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup. Untuk yang rekursif descent parser nanti akan saya jelaskan di video yang terpisah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.